Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram summa ila arwahi syekhina walidina khususan ila hadratil mu'allif syekhihi wa walidayhi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Summa qala wa innama yaqa'ut talaq bisarihin wa huwa ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaqi. Dan hanya saja jatuh oleh talak dengan kalimat yang jelas, dengan ucapan yang jelas, ucapan yang sharih. Jatuh cerai laki-laki kepada seorang perempuan dengan kata-kata yang sharih, jelas. Wa huwa ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaq. Ucapan yang sharih itu ucapan yang tidak mungkin zahirnya selain daripada talak. Jadi ucapan sharih itu, penggunaan kata-kata itu tidak dimungkinkan selain daripada talak. Memang khusus untuk ucapan seorang laki-laki mentolak atau mencerai istrinya. Nah, ya. Kamustaqi talakin, seperti kalimat yang diambil daripada lafaz talak, ya. Jadi kalimat yang diambil daripada lafaz talak. Wa firaqin wa sarahin, kalimat yang diambil daripada kata-kata firaq, pisah, ya, wa sarahin, lepas artinya. Jadi kata-kata itu khusus, ya, penggunaannya untuk mencerai istri, tidak tidak untuk yang lain. Seperti kata laqtuka wa farraqtuka wa sarrahtuka aw zaujati, seperti ucapan seorang suami, saya cerai engkau, katanya, bilangkan ke istrinya. Itu namanya bahasanya sharih, jelas. Kalau jelas itu tidak ada perlu pakai niatkah, tidakkah, ya, berniatkah, tidak, kalian cerai tetaplah jatuh. Bahasanya itu sudah jelas. Aku cerai engkau, aku pisah engkau. Wasarahtuka, aku lepas engkau, katanya. Ya. Au zaujati, atau dia katakan aku cerai istriku, aku pisah akan istriku, aku lepas akan istriku. Itu bahasanya jelas. Ya, bahasa itu bahasa jelas.
Wa ka'anti talikun, seperti dikatakannya juga kepada istrinya, engkau adalah orang yang tertalak, au mutallaqatun, atau orang yang ditalak. Nah, itu jelas juga bahasanya, itu cerai lah tuh. Wa mufaraqatun wa musarrahatun, dikatakannya anti mufaraqatun, engkau orang yang dipisah, ya, dan engkau orang yang dilepaskan. Nah, itu namanya bahasa-bahasa cerai dengan kata-kata yang sharih, jelas. Wa yustaratu zikru maf'ulin ma'a nahwi talaqtu, disyaratkan menyebutkan maf'ul, disebutkan maf'ul beserta kata-kata talaqtu. Ya, kalau orang belajar ilmu nahwu, talaqtu itu namanya kalimatnya fi'il dan fa'il. Nah, disyaratkan mesti ada maf'ulnya. Maf'ul itu orang yang kena sasaran, ya. Ya, aku talak engkau, aku talak tu, mentalak aku, mesti ada maf'ulnya. Seperti apa tadi? Talak tuka, ka-nya tuh harus ada. Atau talak tu zaujati, aku talak istriku. Kalau tidak menyebutkan maf'ulnya, tidak jatuh juga. Harus disebutkan maf'ulnya, objeknya, sasarannya. Wa mubtada'in, disebutkan juga mubtada'nya. Nah, ya, ma'an nahwi talikun, nah, beserta ucapan seumpama talikun tadi. Jadi mubtada' talikun itu khobarnya, mubtada'nya mesti ada, seperti dikatakannya anti talikun. Nah, mesti itu. Jadi ada yang melakukan, ada yang kena sasaran, itulah intinya. Ya, nah itu intinya daripada ucapan talak yang sharih ini. Jadi bahasa talak itu ada namanya bahasa sharih, bahasa yang jelas. Jelas itu tidak dipakaikan kata-kata itu melainkan hanya untuk talak itu saja, tidak yang lain. Nah, itu namanya talak sharih, namanya jelas. Wa yaqa'u bi kinayatin, kemudian jatuh lagi talak itu dengan kinayah. Ada lagi bahasa kinayah. Kinayah itu sindiran. Ya, jadi kinayah itu bahasa talak dengan sindiran. Wahya ma yahtamilut talaqa wa ghairuhu. Ya, bahasa kinayah itu kalimat yang diucapkan mungkin digunakan untuk talak, mungkin juga yang lainnya. Itu namanya bahasanya kinayah. Jadi bahasa itu tidak jelas, hanya sindiran, tapi itu dikatakan talak juga. Tapi ma'in kanat ma'aniyatin, kalau yang mengucapkan itu, ya, ucapan kinayah itu disertakan dengan niat, muqtaranatin bi awwaliha, yang disertakan dengan awalnya, ya. Nah, jadi ada lagi bahasa talak itu dengan bahasa sindiran, nyindir dia. Nah, bahasa sindiran, nah, itu jatuh juga. Tapi bahasa sindiran ini mesti disertakan dengan niat. Jadi bahasa sindiran itu bisa dipakaikan untuk talak, cerai, bisa juga dipakaikan untuk yang lain. Nah, ya, tapi jatuh talak dia, ya, walaupun bahasanya tuh bisa dipakai untuk yang lain, cuman jatuhnya tuh harus ada niat
laki-laki yang mengucapkan bahasa itu. Nah, itu namanya kinayah namanya. Wahya ka anti alayya haramun, seperti ucapan seseorang laki-laki bilang kepada istrinya, engkau atasku haram, katanya. Itu bahasa tuh kinayah, sindiran. Kalau dia bercakap seperti itu, dia niatnya mencerai istri, ya jatuhlah cerai. Kalau tidak, ya tidak. Ya itu bahasa sindiran. Ya seperti dikatakannya, ya engkau atasku, katanya haram. Nah itu bahasa itu tidak jelas. Haram apa? Bisa saja haram yang lain, bisa juga memang haram bergaul. Berarti kalau haram bergaul, ya haram tidak ngumpuli lagi, berarti itu digunakan untuk cerai. Cuman dia bahasanya dikecili, dihalusi. Ya namanya kinayah, sindiran, tidak jelas bahasanya. Jatuh tidak cerainya, jatuh nyindir tuh kalau pakai niat. Nah, kalau diniati, kalau tidak diniati ya tidak. Nah, ya tuh istilah ada apa namanya tata bahasa yang patut untuk sopan, supaya dengan kasar betul lah mengucapkan dengan istri, lalu dia bahasa nyindir aja, baliklah kau dan ke rumah mama kau dia. Nah, itu bisa memang nyuruh balik biasa, bisa juga digunakan untuk mencerai. Itu namanya kinayah namanya. Kalau itu diniatkannya cerai, berarti itu namanya tolaknya itu dengan bahasa kinayah. Ya bahasa kinayah, bahasa sindiran. Ya bahasa nyindir. Ya, kita ini kalau bahasa yang jelas-jelas terus kadang-kadang ya capek juga. Ya ada bahasa tuh istilahnya, bahasanya dengan pakai majas, ada dengan nyindir, tidak bahasa hakikat lah. Ya tidak bahasa hakikat ya lah. Ya kita sering lah mengucapkan bahasa-bahasa kita sehari-hari itu tidak bahasa yang hakikat sebenarnya ya. Nah, nanya dengan orang ya, nanya tadi dari Jambi ya, di mana sholatnya, ya dijawabnya sholat di jalan katanya. Itu namanya bahasa tuh majas tuh, artinya sholat di jalan tuh sholat dengan di masjid yang ada di jalan. Betul lah bahasa itu. Nah, ya kalau bahasanya panjang betul kan, ada yang pendek, bagus lah yang pendek tapi bisa dipaham. Ya masak apa, masak nasi, kan jarang orang bilang masak beras. Betul bahasa itu, bahasa itu betul lah. Ya kita datang ke dokter, ya berobat sakit gigi, ya padahal yang sakit itu bukan gigi, gusi. Ya gusi yang sakit. Nah itu namanya bukan pakai bahasa hakikat, sebenarnya pakai majas. Ya orang dalam ilmu balaghah itu ada majas mursal, ada isti'arah namanya, pinjam kata. Ya kalau bahasa hakikat terus ya panjang betul. Kalau ada yang pendek tapi apa namanya bisa dipaham, baguslah yang pendek itu. Ya wajan natin, apa katanya dalam Quran tuh, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mengalir di bawahnya surga itu oleh sungai-sungai. Yaitu namanya majas juga tuh, sungai mengalir. Yang mengalir tuh airnya, ya sungainya tidak mengalir. Ya maka payah kalau Quran itu tidak dengan bahasa, tidak mengetahui dengan ya balaghah, susah juga ya, nanti banyak salah, nanti repot, banyak protes dia. Masjid Agung Al-Falah 1000 tiang katanya. Ya 1000 tiang itu menunjukkan banyak, cuman bukan mesti 1000.
karena banyaknya lalu dikatakan 1000. Mana ada masjid itu tiangnya 1000, tapi orang bilang kan 1000. Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah, masjid 1000 tiang. Betul tak bahasa itu? Betul lah ya, menunjukkan saking banyaknya tiangnya. 1000 itu kan banyak ya. Kalau masjid 100 belum banyak lagi, ini 1000 dibahasakan. Nah itu jadi ada bahasa itu nyindir, tidak jelas, digunakan untuk mencerai istri. Jatuh tidak cerainya? Jatuh kalau diniatkannya. Dia nyuruh istrinya pergi, keluar kau dari rumah nih, balik kau ke rumah mama kau situ. Itu namanya bahasa kinayah. Kalau dia niatnya cerai, jatuhlah cerai. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau yang sharih tadi, kalau yang sharih itu apa namanya, tidak perlu berniatan. Kau ku cerai, tidak ada niat cerai pun jatuh cerai. Kau ku pisah, tidak ada niat misah pun tetap jatuh. Bahasanya sudah sharih. Bahkan kemarin kan sepakat ulama ya bahwasanya jatuh cerai bagi orang yang emosi, walaupun dia mengaku bahwa dia lupa, tetap jatuh. Sepakat ulama yang jatuh cerai laki-laki yang sedang marah tuh ya, emosi aku katanya, jatuh juga ya, asal dengan bahasa yang jelas. Bahkan kemarin dengan mabuk pun, mabuknya sengaja ya dicerainya, istrinya jatuh cerainya. Mabuknya sengaja ya, sengaja mabuk ya, minuman yang memabukkan tuh ya, tengah mabuk ya, dikatakannya dengan istrinya, ku cerai kau, jatuh cerainya tuh kalau mabuknya itu sengaja. Atau ada orang bilang istri kau begini-begini, ku cerai dia katanya, padahal dalam mabuk, tapi mabuknya itu sengaja. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarkandi ya, salah satu kerusakan orang yang minum khamar itu dia bisa berzina dengan istrinya sendiri. Tatkala dia mabuk, dicerainya istrinya ya, siuman dia, sembuh dia, sadar dari mabuknya, nah bergaul tanpa rujuk lagi. Nah, itu ya. Walaupun istri tidak disyaratkan istri di depan kita, yang penting ada bilang ku cerai kau, ku cerai istriku, termasuk itu. Walaupun orang lain, iya, walaupun depan orang lain, tidak disyaratkan istri itu ada, tidak ya. Ini kalau hukum manusia ya, hukum agama, walaupun istri tidak ada cerai, jadi jatuh cerainya. Yang penting memang ada objek sasaran ucapan dia itu, tidak harus ada orangnya. Tidak, aku cerai engkau berarti ada di depannya. Tadi kan aku cerai istriku, bisa saja istrinya tidak di depan. Talak tuka katanya, aku cerai engkau berarti ada istrinya di depan. Atau talaqtu zaujati, aku cerai istriku, bisa istrinya tidak ada di hadapan dia ya. Jadi kalau jelas bahasanya itu tanpa pakai niat jatuh. Kalau bahasa yang sharih, bahasa yang jelas. Kalau kinayah tadi itu mesti ada niat. Nah dia tidak mau kasar-kasar cakapnya ya, dibilangnya balik kau ke rumah mama kau katanya. Nah, pergilah kau tempat saudara kau. Jadi tidak jelas betul tuh. Itu bisa dipakaikan memang nyuruh pergi, bisa juga dia untuk cerai. Kalau digunakan untuk cerai berarti dia dengan kata-kata yang halus lah ya. Siapa taunya dia nyindir talak apa tidak, dia sendirilah yang taunya. Kalau dia niat yang talak ya jatuh talak ya. Seandainya terbersit menjadi hati namun tidak terucap, oh dia syaratnya harus terucap. Iya, harus terucap dia, harus ada bahasa yang keluar dari mulut ya. Nah, jadi itu ada bahasa
bahasa apa namanya, bahasa kinayah namanya. Jadi kalau bahasa kinayah itu jadi juga, jatuh juga, tapi kinayah ini ada persyaratan, harus apa namanya, pakai niat ya. Wa anti khaliyatun minaz zauji. Nah, ini sama juga nih bahasa sindiran, engkau sunyi daripada suami. Nah, ini bisa aja sunyi daripada suami, suaminya pergi kah apakah, tapi bisa jadi bahasa ini bahasa dipakaikan dia untuk mencerai istri. Nah, tapi dengan bahasa yang sopan, yang halus. Jadi disindirnya aja supaya ada kasar betul. Nah, ya, jadi memang rawan betul lah ya, rawan betul. Maka kata Nabi kemarin kan, talak ini salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara sungguh-sungguh jadi, main-main pun juga ya jadi ya. 3 perkara kemarin, sungguh-sungguh dia katakan jadi, main-main pun juga ya jadi ya. Yang pertama nikah kemarin, yang kedua tolak, yang ketiga rujuk. Itu 3 macam itu main-main jadi, sungguh-sungguhnya pun juga ya jadi ya. Nah, jadi 3 perkara yang sungguh-sungguh jadi, main-mainnya pun juga jadi. 3 macam adalah nikah, cukup syaratnya segala-galanya, nah diucapkannya, nah jadi itu. Jadi talak, nikah, rujuk kemarin ya. Itu hadis Nabi, itu hadis sahih ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun ya. Yang mabuk ini yang rawan ya. Ya, mabuk tadi, mabuk dengan sengaja itu ya. Jadi kalau mabuk dengan sengaja ya mencerai istri, jatuh cerainya itu ya. Kata ya Nabi, sayati zamanun ala ummati yasrabunal khamra wa yusammuna bi ghairi ismiha. Akan datang kata Nabi, nanti umatku minum khamar tapi mereka tidak mengatakan minum khamar ya. Akan datang mereka minum khamar yang memabukkan. Khamar itu ya, setiap yang mabukkan itu namanya khamar itu. Apakah namanya ya ya. Nah, jadi setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Nah, kullu muskirin khamrun ya, setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Nah, jadi kata Nabi, akhir zaman nanti, nah umatku minum khamar tapi mereka tidak mengatakan mereka minum khamar. Inilah namanya, sebutlah, itulah ya, macam-macam. Mereka tidak mengatakan itu khamar ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, peminum khamar itu kalau mati tidak taubat ya, kuburkan dia, kata beliau, hadapkan ke kiblat. Setelah dikuburkan, gantung saya di kayu yang tinggi. Setelah saya digantung, bongkarlah kembali kubur peminum khamar. Fa illam taraw wajhahu masruban anil kiblat patrukuni maslubah. Setelah kalian bongkar, nah saya digantung. Nah, kalau kalian tidak melihat mukanya peminum khamar yang tidak taubat itu tidak terpaling daripada kiblat, biarlah saya terus digantung, nah disalib. Nah itu tuh. Jadi bahaya betul ya. Ya, bahaya betul khamar ini, narkoba ini. Mana ancaman pidananya, apa namanya, hukumannya berat di dunia ya, kerusakan dalam agama pun lebih berat lagi. Nah, sampai-sampai, nah itu kalau terjadi perceraian, nah suami kepada istrinya dalam keadaan mabuk, cuman mabuknya dia sengaja, maka jatuh. Nah, hukum cerainya itu ya jatuh. Asal tadi bahasanya sharih
jelas. Tapi kalau bahasanya kinayah, sindiran, itu mesti dengan niat. Nah, ya dengan niat. Nah, jadi bahasa cerai itu ada dua. Yang pertama bahasanya sharih, yang kedua kinayah. Kalau sharih itu bila diucapkan, nah, spontan jatuhlah cerai, ya, seorang laki-laki kepada istrinya. Kalau udah cerai udah boleh lagi lah bergaul, namanya udah cerai, ya. Nah, kecuali dia rujuk balik. Rujuk balik itu pun nanti ada persyaratannya. Rujuknya mesti dalam masa iddahnya. Kalau udah habis iddahnya paksa nikah lagi. Nah, ya, tidak bisa lagi bergaul, ya. Pokoknya sama ada dengan bahasa yang sharih, yang jelas, atau kinayah yang dia menyindir tapi niatnya cerai, jatuh cerai, maka tidak boleh lagi dia bergaul dengan istrinya. Kalau bergaul, ya bergaul haram lah jadinya. Bergaul haram, ya, tidak diperbolehkan lagi. Nah, melainkan kalau dia rujuk kembali. Kalau dia rujuk, aku rujuk kepada engkau, ya, jadi istrinya lagi lah, ya, jadi istrinya lagi lah, ya. Tidak disyaratkan ada saksi orang rujuk atau tidak, dan tidak disyaratkan istrinya tidak mau juga. Ya, itulah agak mudahnya, ya. Dia sudah cerai istrinya, dia mau balik lagi, nah, jadi kembali istrinya lagi lah. Tapi jangan sampai lama, jangan sampai masa iddahnya habis, ya. Kemudian tidak disyaratkan pula ada saksi tatkala dia merujuk istrinya, dan tidak disyaratkan pula istrinya itu tidak disyaratkan. Habis sudah itu cerita bahasa, ya, bahasa talak. Ada yang sharih, ada kinayah. Parun fi hukmil mutallaqati bisalas. Ini hukum, ini masalah pada hukum istri yang dicerai dengan talak 3. Hurima li hurrin man tallaqaha walau qablal wad'i salasan. Diharamkan atas seseorang laki-laki yang merdeka. Laki-laki merdeka itu ya kayak kita ini lah, laki-laki merdeka, bukan hamba, ya. Nah, kita ini semuanya merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, sekarang ini kedudukan laki-laki perempuan semuanya hur dan hurrah lah. Kalau laki-laki hur, perempuan hurrah, semuanya merdeka. Tidak ada lagi hamba sahaya lah. Sekarang ini tidak ada cerita hamba sahaya. Ya, wallahu alam untuk di akhir zaman apa kembali lagi nanti ada hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada lagi nama hamba sahaya itu. Yang ada nih kita merdeka semualah. Nah, jadi diharamkan, nah, bagi atas seorang laki-laki yang merdeka, nah, perempuan yang dicerainya akan perempuan itu, ya, walaupun dia cerai itu sebelum dia gauli, belum dia menggauli lagi, dicerainya. Cerai apa? Salasan, dengan talak 3. Ya, diharamkan bagi seorang laki-laki perempuan yang dicerainya dengan cerai talak 3 hatta tankiha zaujan ghairahu binikahin sahihin summa yutalliqaha wa tanqadi iddatuha minhu kama huwa ma'lumun. Sehingga jadi laki-laki tadi diharamkan, ya, laki-laki yang merdeka diharamkan akan perempuan yang sudah dicerainya dengan talak 3. Tidak boleh lagi dia bergaul. Nah, tidak boleh lagi bergaul, tidak boleh lagi balik dengan istrinya yang sudah ditalaknya dengan talak 3. Hingga baru boleh kalau istrinya itu nikah dengan orang lain, ya. Hatta tankiha zaujan ghairah, boleh dia balik lagi. Nah, kalau istri itu, ya, nikah dengan orang
orang lain, baru boleh balik lagi ya. Dia menikah itu kalau diskenariokan supaya dia balik lagi sebagai alasannya. Alasannya ada. Nah, insyaallah ini ada dikit bentar Pak ya. Nah, jadi ya istri yang ditalak 3 itu bagi laki-laki tidak boleh lagi nikahi dia. Nah, tidak boleh lagi hingga baru boleh kalau istri itu nikah dengan orang lain dengan nikah yang sahih. Pertama, nikah yang sahih itu yang benar lah nikahnya, betul-betul nikah. Ya, itu pertama, dengan nikah yang sahih, bukan nikah inca-inca, bukan. Memang sah nikahnya. Ya. Kemudian setelah dia nikah dicerai oleh suaminya yang kedua itu. Ya. Nah, dia nikah, sah nikahnya, cukuplah syarat-syarat nikah sahih itu ya cukup syarat-syaratnya. Ya, ya. Jadi cukuplah syarat-syaratnya. Kalau tidak cukup syaratnya, nikahnya tidak sah, tidak jadi. Ya, dia nikah dengan orang lain itu memang sah nikahnya. Nah, kemudian setelah dia nikah, nah lalu suami yang baru tadi, yang kedua menceraikan dia. Setelah cerai dia, selesai pula atau pula habis iddahnya. Habis pula iddahnya dengan suami yang kedua. Habis dicerai tidak boleh juga langsung nikah. Nunggu iddah juga, bertahan dulu beberapa waktu. Nah, ya. Bertahan dulu beberapa waktu. Lama juga tuh, ya. Macam-macam iddah tuh nanti, ya. Jadi jelas tidak boleh dulu. Tidak boleh dia kembali kepada suaminya kalau dia belum nikah dengan orang lain, nikahnya yang sah. Setelah itu baru dicerai suami yang kedua dan habis iddahnya. Nah, baru dia balik lagi dengan suaminya yang pertama. Kemudian lagi wayu liju bi kubuliha hasyafatan minhu. Syaratnya pula harus digaulinya oleh suami yang kedua, itu harus digaulinya istrinya itu. Kalau tidak digaulinya tidak bisa juga. Ya, ya. Jadi di samping dia nikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah yang sah, kemudian dicerai habis iddahnya, syaratnya lagi. Nah, ya wayuliju itu memasukkan si laki-laki suami yang kedua bikubuliha pada kemaluan perempuan itu, kemaluan depannya hasyafatan minhu. Hasyafah itu kepala zakar, kepala kemaluan laki-laki. Ya, mesti itu syaratnya. Nah, baru dicerainya. Ya. Nah, itu ya baru boleh lagi balik dengan suami yang pertama tadi itu. Setelah istri yang ditalak 3 itu kawin dengan laki-laki yang lain, ya. Syaratnya nikahnya sah dengan laki-laki yang lain itu, kemudian dicerai. Setelah cerai tunggu iddah dulu. Kemudian suami yang kedua itu mesti dia ya sudah menggauli istrinya. Nah, menggauli istri yang dikawinnya yang sudah dicerai talak 3 tadi. Mesti mesti digaulinya, begaul lah. Begaul. Nah, dengan memasukkan hasyafat zakar ke dalam kemaluannya baru bisa itu syaratnya, ya. Nah, betul-betul memang iya-iyaan tuh, bukan inca-incaan. Ya, bukan inca-incaan, ya. Nah, baru setelah dicerainya baru balik lagi dengan suami yang pertama, itu pun setelah menunggu iddahnya habis. Nunggu iddahnya habis. Kalau belum habis iddahnya tidak bisa juga. Nah, jadi makan waktu juga lama, makan waktu.
Wa yuqbalu qauluha al-mutallaqatu fi tahlilin wa in kadzaba tsani. Ya, dibenarkan akan ucapan seorang perempuan yang ditalak tadi. Ya, ditalak 3 dari perempuan tuh ditalak 3, dibenarkan pengakuannya, ucapannya pada halal dengan suami yang lain. Dia sudah katanya sudah nikah dengan laki-laki lain. Nah, sudah sudah digauli, sudah dicerai. Nah, dibenarkan tuh ucapan perempuan dia ngaku itu dibenarkan, sekalipun laki-laki yang kedua itu mendustakan. Nah, dibenarkan perempuan tuh kalau terjadi perselisihan gitu. Nah, jadi perempuan ini kan ditalak 3, ya, dia mengaku ya bahwa dia sudah halal, sudah dinikah dengan laki-laki lain, dan setelah nikah mencukupi syarat tadi. Nah, ya, digauli kemudian dicerai, kemudian idahnya habis, ya. Nah, dibenarkan ucapannya walaupun suaminya yang kedua tuh mendustakan, piwatihi, pada mewatinya, pada menggaulinya, ya, suami yang kedua, laha, bagi istrinya tadi. Nah, li usri isbatihi, karena sulit menetapkannya itu menggauli tadi itu, ya, karena perempuan lah yang tahu untuk semuanya itu. Nah, membuktikan itu perempuan lah yang tahu, dialah, untuk orang lain susah gitu. Jadi asal dia ngaku perempuan itu sudah nikah, sudah digauli oleh suaminya yang kedua, ngaku dia, nah dibenarkan tuh ucapannya, ya. Wa idza da'at nikahan wan qidha iddatin wa halafat alaihima jaza lizaujil awal nikahuha. Apabila perempuan, ya, itu mengaku dia sudah akan nikah dengan suami yang baru, dan mengaku pula dia habis sudah iddahnya, bersumpah pula si perempuan tuh atas dia sudah nikah dan iddah habis, maka boleh bagi suami yang pertama menikahinya, ya, boleh suaminya yang pertama menikahi. Dia sudah ngaku dia dah nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah tadi, cukup syaratnya, segala-galanya cukup, dia udah nikah, kemudian sudah nikah dicerai lagi, iddahnya pun dengan suami yang kedua tuh habis juga, kemudian bersumpah dia. Nah, maka boleh bagi suami yang pertama nikahi dia lagi. Wa in zonna kidbaha, sekalipun suami yang awal itu ada sangkaan dia berdusta, walaupun ada sangkaan dia berdusta, ya, tapi dia sudah ngaku tadi dan bersumpah dia, dan sumpah dia, ya, boleh suami yang pertama tuh balik lagi. Li'annal ibrata fil uqud bi qauli arbabiha, karena yang dipandang pada masalah akad yaitu dengan ucapan orang yang berakal. Nah, yang orang asal orangnya itu berakal, udah bisa dibenarkan. Itulah yang dipandang dalam masalah akad. Wala ibrata bizannin la mustanadalahu, tidak dianggap, ya, tidak dianggap dalam masalah akad itu dengan sangkaan yang tidak ada pegangan baginya, ya. Jadi yang dipandang itu adalah dengan orang yang mengucap, itulah, dengan orang yang mengucap, tidak dipandang dengan sangkaan-sangkaan yang tidak ada pegangan. Nah, jadi itu ya, kalau terjadi perpisahan atau perceraian di antara seorang laki-laki dengan perempuan, laki-laki yang merdeka dengan talak 3, dia tidak halal lagi dengan istrinya yang ditalak itu, kecuali
istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah yang sah, ya kemudian dicerai dan habis iddahnya, dan disyaratkan laki-laki yang kedua itu mesti digaulinya perempuan itu, balik lagi, nah baru boleh. Nah itu tuh bapak-bapak, para ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, nah mungkin kajian kita pagi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, ya mudah-mudahan ingatan kita, tambahan pengetahuan kita khusus di dalam masalah nikah yang berkaitan dengan perceraian ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa Allahumma faqqihna wa iyyahum bid-din warzuqna wa iyyahum al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan bil rizqi wa sihhatan bil jismi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.